Hai, selamat datang kembali di video series 5 juta sebulan dari internet bersama saya Maulana Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan atau sharing kita terkait dengan bagaimana Anda bisa menghasilkan dari internet minimal 5 juta sebulan. Dan video-video sebelumnya itu kita sudah membahas mindset atau cara berpikir atau perspektif yang harus Anda miliki sebagai katakanlah calon pengusaha, atau mungkin sudah jadi pengusaha tapi masih baru mulai, atau mungkin sekedar berbagi ya kalau memang Anda mungkin sudah jadi pengusaha, mungkin omsetnya sudah puluhan, ratusan juta, atau mungkin sudah miliar, atau mungkin bahkan ada yang sudah puluhan miliar, who knows. Oke. Jadi intinya semoga materi-materi yang terkait dengan mindset itu bermanfaat untuk Anda semua. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang teknisnya atau sudah mulai ke langkah-langkah apa yang kira-kira bisa Anda lakukan, untuk mendapatkan penghasilan dari internet. Dan di video yang pertama ini di bagian teknis kita akan bahas dulu kenapa 5 juta setelah yang satu ini. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu adalah bahwa apapun yang kita lakukan itu harus memiliki target atau goalnya, ya kan? Dan dalam bisnis atau bahkan dalam hal apapun ya, tapi dalam hal ini tentunya secara khusus terkait dengan bisnis, goal atau target itu harus ada angkanya. Kenapa harus ada angkanya? Ada banyak alasan. Yang pertama adalah secara umum yang namanya bisnis itu sama dengan perjalanan ya. Jadi namanya perjalanan, a journey needs a first stop. Jadi namanya perjalanan itu harus ada stop-stopnya, harus ada kita di poin keberapa untuk evaluasi, di poin keberapa. Nah, kalau tidak ada angkanya maka dia nggak akan bisa kita ukur atau nggak bisa kita evaluasi. Nah, yang kedua kenapa harus menggunakan angka ya? Karena bisnis itu harus bisa diukur ya. Ukurannya tentu menggunakan angka, bukan perasaan atau bukan kayaknya saya udah sukses, kayaknya saya udah banyak. No, kita menggunakan angka ya. Itu yang pertama. Jadi namanya target menurut saya harus ada angkanya. Nah, yang kedua alasannya kenapa 5 juta? Karena ini masih masuk akal ya. Nah, saya nggak mau siapapun Anda mungkin yang baru mulai belajar berbisnis ya, baik itu offline atau online, itu merasa tertekan atau merasa depressed atau depresi kalau misalnya Anda menonton video yang judulnya tuh kayak yang 100 miliar, 10 miliar gitu ya. Seumur-umur belum pernah lihat uangnya, jangankan miliaran ya, puluhan juta, bahkan bagi sebagian orang mungkin uang 1 juta aja tuh jarang ada di dompet atau di rekening gitu. Nah, jadi menurut saya yang masuk akal aja deh dulu, karena ini kan milestone ya, berbisnis itu ada milestone, ada tahapan-tahapannya. Jadi ya udah kita dari angka yang paling masuk akal aja dulu, tidak muluk-muluk. Jadi saya kira 5 juta rupiah itu cukup ya untuk 1 bulan Anda gitu. Nah, yang ketiga adalah ini ada hubungannya dengan poin kedua tadi, bahwa menurut hitung-hitungan sederhana saya ya, 5 juta per bulan itu sudah masuklah kategori ke angka minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda gitu, rata-rata Indonesia ya. Nah, bahkan di beberapa daerah tertentu ini angka 5 juta ini sudah di atas UMR. Seperti misalnya kayak di tempat saya di Banda Aceh itu UMR-nya hanya 3 jutaan. Jadi ini kalau 5 juta berarti sudah 2 juta di atas UMR gitu. Kalau di Jakarta, setahu saya sekitar 4, sekian juta kalau nggak salah saya per sekarang video ini dibuat. Jadi juga masih ada lebihnya sedikit gitu. Memang ini ukuran minimal ya saya buat supaya masuk akal dan bisa Anda lakukan. Jadi siapapun bisa melakukan apa yang kita pelajari di video series ini. Nah, yang poin keempat yang ini penting,
bahwa ini nggak saklek gitu. Angka ini bisa aja lebih dari 5 juta, bahkan bisa sedikit kurang. Tapi kalau kurang saya sarankan tidak ya. Jadi target kita minimum itu adalah 5 juta sebulan. Kalau Anda rasa misalnya kurang atau poin Anda di bisnis sekarang sudah di angka 5 jutaan atau mungkin bahkan lebih, ya Anda bisa sesuaikan saja nanti. Yang penting adalah mindset kita sudah sama, dan yang kedua nanti kita akan menyusun strateginya. Itu yang paling penting sih, angkanya bisa mengikuti aja. Nah, yang selanjutnya alasan kelima kenapa kita harus ada angka di target bisnis kita agar kita tujuannya adalah ini ada hubungannya dengan nanti pricing strategy atau strategi harga kita ya. Jadi ini sedikit aja bocoran aja bagaimana cara kita menentukan harga produk yang kita jual. Yang paling umum adalah caranya dengan pertama menghitung cost ya kan, menghitung HPP atau ongkos produksi dari produk kita. Ada yang kedua dengan melihat harga kompetisi, harga kompetitor berapa. Oke, dengan produk sejenis kompetitor jual berapa. Nah, yang selanjutnya adalah ini yang ada hubungannya dengan langsung dengan kita, bahwa kan kita sudah punya target minimum bulanan nih, saya harus punya penghasilan 5 juta sebulan. Nah, dengan angka itu kita jadi tahu kira-kira produk kita nanti untuk bisa memenuhi angka 5 juta tadi, itu harus laku berapa, harus terjual berapa, dan kita menentukan kira-kira marginnya berapa, profitnya berapa kira-kira. Nah, jadi kalau tidak ada harga, nanti kita terjebak di menentukan harga yang asal-asalan gitu. Misalnya, kita melihat ada kompetitor menjual produk yang sama dengan yang kita jual, itu murah sekali. Nah, kita tanpa ada hitungan, tanpa ada pertimbangan margin, belum lagi tujuan income goal kita, dan seterusnya, kita ikut-ikut aja nih. Malah kita mengikuti kompetisi gitu. Makin berdarah-darah kita jual di bawah harga mereka lagi. Wah, itu nanti Anda tidak akan mendapat apa-apa, yang ada capek dan frustasi. Oke, nah jadi saya sarankan sekali untuk memiliki angka, dan untuk to start off, untuk memulai saya kira cukup dengan 5 juta per bulan. Dan ini 5 juta per bulan maksudnya adalah bukan omset, tapi net profit Anda atau keuntungan bersih Anda ya. Nah, jadi alasannya kenapa harus ada angka, karena ada hubungannya nanti ketika kita menentukan berapa margin yang mau kita buat untuk produk yang dijual. Oke. Nah, selanjutnya ini juga pasti banyak yang bertanya kayak yang oke, 5 juta per bulan itu bisa cukup untuk apa aja sih? Nah, ini ada sedikit saya sharing tentang bagaimana membagi pos keuangan ya, dan ini sedikit banyak ada hubungannya dengan perencanaan keuangan pribadi gitu. Ini contoh atau practice yang saya gunakan sampai sekarang bahkan ya. Nah, yang pertama, kita harus hitung dulu nih, kalau misalnya penghasilan 5 juta per bulan, maka dalam satu hari itu lebih kurang penghasilan atau profit Anda sekitar Rp166.600. Rp166.600. Oke, how far can this money go? Kira-kira uang ini seberapa jauh bisa pergi, atau seberapa banyak kita bisa belanja menggunakan uang Rp166.000 ini ya. Sebelum kita bicara tentang seberapa jauh atau seberapa banyak yang kita bisa belanjakan dari 166.000 ini, Anda harus, apalagi sebagai pengusaha ya, Anda itu harus, bukan harus sih, Anda itu saya sarankan untuk memiliki prinsip hidup to live below your means. To live below your means artinya hidup di bawah yang Anda hasilkan. Ngerti maksud saya ya? Jadi kalau Anda menghasilkan 100, coba bisa nggak Anda hidup sekedar memenuhi kebutuhan hidup hanya 50% dari apa yang Anda hasilkan. Oke? Semakin kecil yang Anda belanjakan semakin bagus. Oke? Mungkin kalau penghasilannya masih kecil sekali ya nggak bisa 50%, tapi mungkin 60%. Tapi angka yang umum adalah 50%. Kalau standar saya per sekarang itu kalau bisa hanya 10%. Jadi berapapun kebutuhan pengeluaran saya satu bulan itu maksimal hanya 10% dari income. Oke? Supaya sehat keuangannya. Nah, jadi itu 5 juta itu berarti per hari 166.000. Nah, selanjutnya dari 166.000 itu
Oke, Anda belanjakan Rp100.000 untuk makan sehari-hari. Nah, banyak yang bertanya kan nanti mungkin ya, 100.000 bisa dapat apa aja sih? Well, saya nggak tahu Anda tinggalnya di mana, tapi sekarang posisi saya ini tinggalnya di Banda Aceh yang dari yang saya baca dari zaman dulu ya, yang namanya Aceh sama Papua, timur ke sana, atau daerah paling barat Aceh, timur berarti mulai kebanyakan Papua lah ya, itu harganya tinggi-tinggi. Harga kendaraan saja beda on the road Banda Aceh dengan Jakarta tuh jauh sekali. Oke, nah jadi saya menggunakan angka saya nih ya. Saya itu sampai per video ini dibuat, itu angka kebutuhan rumah tangga kami itu untuk makan ya, bukan yang lain, belum termasuk yang lain-lain. Untuk makan itu cukup 100 ribuan per hari. 100 ribu aja cukup. Untuk berapa orang? Saya, istri, anak satu, asisten rumah tangga satu, dan driver supir satu. 5 orang. Cukup. Bahkan lebih. Oke, hanya dengan 100 ribuan. Yang penting masak sendiri. Jangan makan di warung. Jangan makan di apalagi restoran. Ya 100 ribu cuma minuman doang itu dapatnya. Jadi kalau Anda sekarang baru mulai, apalagi target kita nggak usah muluk-muluk, yang masuk akal bisa dikejar 5 juta sebulan. Ya, live below your means lah ya, dan itu nggak below kok. 100 ribu itu kalau Anda belanja itu udah bagus banget. Kayak saya kira ini relate ke hampir semua daerah lah ya di Indonesia. Beras itu satu sak cuman 150 ribuan per 15 kilonya. 160 ribu itu, 170 ribu itu sudah premium. Oke, di tempat saya 175 ribu itu sudah beras premium. Oke, nah jadi itu 100 ribunya untuk makan sehari-hari bisa 4 orang. Kalau misalnya Anda masih sendiri nih, jomblo nih ceritanya, oke, atau mungkin baru berdua aja dengan pasangan, belum punya anak, nggak ada asisten, nggak ada driver, nggak ada orang yang kerja di rumah, saya kira ini akan bisa jadi jauh lebih hemat lagi. Oke, by the way, saya tadi lupa mention, 100 ribuan kami belanja per hari itu menunya sudah sampai 4 varian menu loh. Oke, kayak yang hari ini nih belanjanya bahkan di bawah 100 ribu, menunya bisa 3 sampai 4 menu juga gitu, tergantung pilihan menunya ya. Oke, itu yang kedua nih. Jadi 100 ribu bisa untuk makan. Nah, sisanya Anda tabung minimal 20 ribu dari 166 ribu itu untuk investasi leher ke atas. Kita mungkin flashback ya ke beberapa video di bagian mindset. Saya pernah jelaskan bahwa sebagai pengusaha Anda harus investasi, harus, tidak peduli berapa besarnya, yang penting perbedaan Anda dengan orang yang sudah mungkin katakanlah sukses di bisnis atau sebagai pengusaha itu hanya skalanya saja. Yang penting cara berpikirnya, cara jajannya sama. Jajannya Anda sebagai pengusaha itu adalah terutama untuk di awal-awal investasi leher ke atas. Apa itu investasi leher ke atas? Belajar. Oke, jadi Anda tabung itu 20 ribu setiap hari. Oke, ketika nanti memang sudah ada waktunya, misalnya ada satu orang, katakanlah dia ahli di bidang tertentu yang ada hubungannya dengan bisnis Anda. Ketika dia buka workshop misalnya, dia buka seminar atau webinar, dia jualan e-book. Kalau menurut Anda orangnya bisa dipercaya, dia juga punya otoritas di bidang yang dia bicarakan, kenapa tidak Anda untuk investasi, beli materinya, nonton webinarnya, ikuti workshop seminarnya. Oke, jadi uangnya diambil dari situ, dari hasil yang Anda dapatkan dari internet ya. Jadi sekitar 20 ribu dari 166 ribu. Lebih kurang sekitar 10-15% dari total net profit Anda ya. Yang selanjutnya, uang ini atau penghasilan Anda ini jangan lupa Anda sisihkan juga untuk pembayaran BPJS. Ini mungkin Anda kaget ya lah, ini videonya video series tentang bisnis kok ngebahas BPJS, apakah ini endorse? No. Gini, Anda sebagai pengusaha, apalagi kalau misalnya Anda seperti saya pengusaha murni, Anda tidak ada dapat gaji, nggak ada yang pasti sebagai pengusaha, right? Nah, kalau misalnya resiko terjadi, Anda sakit, Anda kecelakaan, atau apapun yang terjadi yang amit-amit mudah-mudahan nggak kejadian ya. Tapi kalau terjadi, well, kalau saya bilangnya di bahasa Inggris itu shit happens, ada aja masalah, alright? Nah, tapi kalau misalnya itu terjadi gimana? Jangan nanti sampai capek-capek Anda sudah katakanlah berupaya luar biasa nabung uang investasi leher ke atas,
uang makan Anda kurangi, oke, demi untuk membesarkan bisnis misalnya. Tapi kalau tiba-tiba Anda sakit, Anda tidak bisa bekerja, sementara Anda belum punya tim misalnya. Uangnya habis, kerjaan mandek, Anda nggak bisa ngapa-ngapain, right? Nah, itu alasan teknis dan strategis kenapa Anda wajib harus bayar BPJS. Oke, minimal BPJS kesehatan, minimal. Nah, kalau maksimalnya yang bagus Anda juga ikut BPJS ketenagakerjaan. Oke, pengusaha independen atau seperti Anda ini juga bisa kok daftar di BPJS Ketenagakerjaan Mandiri namanya, bayar sendiri, bukan perusahaan yang bayarin, tapi bayar sendiri. Jadi saya sarankan untuk ikut, ambil semua manfaatnya. Enggak mahal. Per bulan itu hanya sekitar 300 ribuan atau 400 ribu, sudah all in, sudah ketenagakerjaan dan sudah termasuk kesehatan. Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Kalau ada apa-apa, uang bisnis Anda itu nggak perlu keluar untuk biaya pengobatan, gitu ya. Jadi BPJS ini strategis untuk pengusaha seperti Anda, apalagi pemerintah memang mewajibkan, ya, mewajibkan. Jadi saya saran sih, setelah kita tahu, kita sadar, kita lakukan, gitu ya. Jadi BPJS itu perlu. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada hubungannya dengan tadi di awal-awal ada saya sebut live below your means, artinya hidup irit, tunda kesenangan. Jadi Anda tahu kan, perjalanan bisnis Anda itu jauh sekali. Kalau misalnya Anda sudah katakanlah dari 5 udah 10 juta atau 20 juta tapi langsung kredit mobil mewah atau apa, belum lah ya, nggak usah dulu. Irit aja, live below your means, terus selanjutnya biasa-biasa aja hidupnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke ujung pembahasan dari video kali ini terkait dengan kenapa 5 juta rupiah. Nah, kalau misalnya menurut Anda cukup atau tidak 5 juta rupiah? Silakan ada komen di bawah dan jelaskan ke saya, atau komen di bawah kenapa 5 juta ini cukup, atau kalau Anda merasa nggak cukup, kenapa? Mungkin kita bisa sharing, mungkin kita nanti di beberapa video yang lain kita bisa buatkan atau sesuaikan dengan kebutuhan. Oke? Nah, selanjutnya juga kalau misalnya Anda sudah punya 5 juta atau penghasilannya sudah 5 jutaan ke atas, nah tentu kan nggak relevan angka ini ya. Nah, Anda coba komen juga di bawah kira-kira Anda maunya berapa, oke? Dan coba nanti Anda buat hitung-hitungan seperti saya di atas tadi, pengeluarannya berapa, sehingga Anda punya alasan yang kuat kenapa saya harus punya income atau penghasilan bersih misalnya 10 juta sebulan. Oke, silakan komen di bawah, kita sharing-sharing. Yes, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan harapan saya sudah terjawab kenapa harus 5 juta ya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Semoga bermanfaat. Silakan like dulu videonya jika belum, dan kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing terkait dengan nominal per bulannya mau berapa, oke, silakan ada komen aja di bawah. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan terkait dengan bisnis, terutama ada halnya dengan omset atau revenue ya, Anda silakan boleh nanya-nanya ke saya di Instagram saya, langsung DM aja, link Instagramnya ada di bawah video. Dan kalau Anda misalnya mau berbisnis tapi bingung mau jualan apa, caranya bagaimana, nggak tahu mulai dari mana, cara terbaiknya salah satunya adalah dengan menjadi reseller. Nah, kalau Anda mau jadi reseller saya juga bisa, karena kebetulan perusahaan saya juga sekarang sedang membuka pendaftaran untuk menjadi mitra usaha. Silakan aja, linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya. Silakan aja daftar di sana, nanti Anda bisa bukan hanya berbisnis, tapi juga akan mendapatkan materi-materi belajar bisnis yang lebih teknis dibanding video-video yang ada di YouTube yang saya share secara free ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Thank you for watching. Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.